Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, survei Litbang Kompas ya, Demokrat partai paling disukai. Wah, luar biasa begitu ya. Kalau memang banyak yang disukai, tentu ya Anies apakah menjadi wakil Pak SBY, Pak AHY akan menjadi wakil atau tidak begitu. Dalam beberapa realitas bahwa kalau AHY menjadi wakil Anies Baswedan itu katanya sangat luar biasa sekali begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya kekuatan di Jawa Timur itu bisa jadi dimungkinkan kemenangan itu akan terjadi kepada Partai Demokrat lagi begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Apalagi ya yang kemudian ya bergabung menjadi koalisi perubahan ya di situ begitu ya. Bahkan yang disodorkan itu AHY menjadi wakil itu menjadi kekuatan besar begitu ya. Tetapi yang namanya oposisi dengan oposisi itu bisa saja nanti ya plus minusnya adalah itu aja begitu ya. Tetapi kalau yang lain masuk di situ itu akan bertambah energi yang luar biasa. Tetapi mari kita baca ya beritanya seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Survei Litbang Kompas Demokrat partai paling disukai. Wah, luar biasa begitu ya. Ini ya modelan gini yang membuat Agus Harimurti atau AHY jadi nggak nginjak bumi dan halu. Kasihan banget ya AHY disuguhi kebohongan dan kebodohan kader yang simpatisan yang ujung-ujungnya bisa gagal seperti saat Pilkada DKI Jakarta. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Udah yakin percaya sama survei, udah naik berapa persen elektabilitasnya. Jadi cawapres enggak nih? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat dari berbagai hal bahwa AHY itu sangat kuat, apalagi di Jawa Timur. Saya kira walaupun lumbungnya adalah NU begitu ya, tetapi kebanyakan banyak yang suka terhadap Partai Demokrat ini begitu ya. Bahkan ya si karung beras ASN berkacamata, apa sih maksudnya, panik-panik menghibur diri. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan politik itu bisa saja terjadi ini. Bahkan kritikan-kritikan kepada AHY itu sangat luar biasa ini. Survei Litbang Kompas memang mantap, bisa membuat senang Partai Demokrat. Disukai belum tentu dipilih. Ini disukai banyak sekali ya, dianggap sebagai menghibur dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat realitas dan perkembangannya adalah bahwa Partai Demokrat itu juga menaik begitu kan elektabilitasnya begitu. Bahkan di daerah-daerah saja banyak yang menginginkan dari Partai Demokrat begitu ya. Akankah AHY akan menjadi wakilnya Anies Baswedan? Itu kan yang menjadi pertanyaan penting begitu. Kenapa? Karena walaupun di berbagai survei Partai Demokrat banyak yang disukai, tapi di satu sisi banyak juga begitu kan, ada penjegalan, ada yang tidak suka dan sebagainya. Itu masih menyelimuti dari Partai Demokrat itu sendiri begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi inilah politik kita harus hargai itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik. Survei Litbang Kompas Demokrat partai paling disukai ya. Dikutip dari hasil survei Litbang Kompas ya, menunjukkan bahwa ya Mei 2023 memperlihatkan Demokrat menjadi partai politik parpol dengan tingkat kesukaan publik yang tertinggi, yakni sebesar 56,5%. Kesukaan publik terhadap Partai Demokrat pada survei ini meningkat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2023. Di awal tahun ini Partai Demokrat memperoleh angka 55,9% dalam konteks kesukaan publik. Angka yang diperoleh parpol berlogo mersi biru ini masih berada di atas Partai Golkar dengan angka 51,4%. Tingkat kesukaan publik terhadap Partai Beringin menurun dibandingkan dengan perolehan pada bulan Januari 2023 yang berada di angka 54,7%. Artinya inilah survei yang kemudian menjadi tolak ukur bagi mereka begitu kan. Tetapi kalau kita melihat bahwa perkembangan hari ini itu menunjukkan bahwa ya bisa saja Partai Nasdem juga menjadi kekuatan terbesar, Partai PKS, terus kemudian Partai Demokrat begitu ya. Tetapi menurut realitas dari survei Litbang ini menunjukkan banyak yang suka terhadap Partai Demokrat itu sendiri begitu. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistem bertingkat di 30 provinsi ya, 30 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83%. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kesukaan publik terhadap parpol sangat dipengaruhi oleh berbagai kader, ya faktor, mulai dari prestasi hingga kontroversi. Kasus-kasus yang menjerat kader partai politik juga menjadi salah satu indikator tingkat kesukaan publik terhadap partai politik.
Bahkan ya hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas 29 April 10 Mei 2023 menunjukkan PDIP merupakan partai politik dengan elektabilitas tertinggi saat survei digelar. Bahkan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan masih meraih elektabilitas tertinggi 27,3% dan sedikit meningkat betul ya dibandingkan survei Januari. Lalu ya Litbang Kompas ya ini dikutip dari Kompas ya. Bahkan berdasarkan survei posisi PDIP di urutan teratas diikuti oleh Partai Gerindra yang mempunyai elektabilitas 18,6%. Lalu kemudian ada survei di bawahnya juga ada Gerindra, ada Partai Demokrat begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Partai Demokrat sangat luar biasa begitu ya. Jangan heran banyak orang yang kemudian datang kepada Partai Demokrat lalu kemudian ingin mengajak koalisi di situ ya karena mungkin bisa saja faktor dari Partai Demokrat itu sangat penting sekali begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau menjadi kuat dalam survei ini bisa saja menjadi wakilnya Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan menurut hasil survei ya hanya 6 partai di atas yang elektabilitas melampaui ambang batas parlemen bisa sebesar 4%. Sementara itu 3 partai parlemen elektabilitasnya di bawah 4%, ada PKS, ada PAN, ada P3 ya. 3 partai inilah yang kemudian menjadi bawah. Tetapi saya rasa PKS akan maju dan bahkan akan menjadi bisa menguasai di parlemen begitu ya. Kenapa? Karena PKS itu banyak peminatnya luar biasa begitu ya. Kalau dia menang, wah ini akan menang begitu. Tidak tahu kalau di PAN dan P3 apakah masuk ke parlemen atau apa begitu ya. Bahkan elektabilitas P3 tertinggal dibandingkan Partai Persatuan Indonesia Perindo yang tidak punya kursi di parlemen. Partai besutan Haritano itu tercatat memiliki elektabilitas sebesar 3,1%. Sedangkan partai peserta pemilu lainnya tercatat mendapatkan elektabilitas di bawah 1 digit. Survei di Litbang Kompas ini, Partai Demokrat mengalami penurunan dari survei sebelumnya, namun terdapat 15,8% responden yang menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab saat disurvei. Artinya bisa saja itu berubah begitu ya. Berubah dalam artian bisa saja kepada Partai Demokrat begitu. Kenapa Partai Demokrat sekarang itu ya ngebet sekali untuk mencalonkan AHY? Karena punya kekuatan luar biasa di situ begitu ya. Bahkan di berbagai daerah Partai Demokrat itu ya bisa saja itu sudah menang. Karena apa? Karena sistem pengkaderan dari Partai Demokrat itu kalau incumbent itu pasti menang. Saya rasa pasti menang begitu kan. Ya inilah yang kemudian kita harus tunjukkan bahwa ya Partai Demokrat akan bisa maju dan bisa menjodorkan nama cawapres AHY di situ begitu. Karena Partai Nasdem itu kuat sekali begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja karena politik kita itu praktis begitu, dinamis begitu, tidak menentu begitu. Kadang sekarang itu elektabilitasnya tinggi, kadang pas berbagai saat pemilu berlangsung bahkan turun begitu karena politik kita dinamis, masyarakat juga dinamis begitu kan, digoda dengan berbagai hal, dengan janji-janji itu bisa saja ikut begitu ya. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Partai Demokrat sangat solid sekali begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.